Sepulang sekolah seorang kakak dipotret oleh adiknya. Tiba-tiba salah satu braket terlepas dan menusuk bahu Tommy. 1 tahun kemudian, di hari kematian Tommy, ketika sang adik Kiko akan meniup lilin, tiba-tiba bel pintu berbunyi. Ayahnya lalu membuka pintu. Pintu dibuka. Kiko melihat kakaknya, Tommy yang telah meninggal. Kiko tidak bisa mempercayainya, karena kakaknya meninggal di depannya hari itu. Tapi yang paling aneh adalah, tanpa ragu orang tuanya memeluk Tommy dan menangis. Orang tuanya kemudian melayani Tommy. Tapi Tommy tiba-tiba menjadi marah. Dia meminta orang tua untuk membeli steak dan anggur. Demi Tommy orang tuanya segera pergi membelinya. Namun Kiko merasa aneh. Ketika Tommy mandi, dia ingin melihat apakah ada sesuatu. Namun dia tidak menemukan apapun. Orang tuanya juga semakin menjadi aneh. Kiko melihat ayahnya menjilati rambut Tommy dan mengatakan ini adalah semacam rindu pada putrinya. Melihat perilaku abnormal sang ayah, Kiko pun pergi. Ketika dia keluar dari pintu, ibunya membakar semua foto lama di rumah. Setelah mengetahui, ini adalah keinginan Tommy. Kiko ingin mendapatkan foto-foto ini kembali. Mereka pun saling menarik, dan membuat Tommy menabrak pagar. Ketika ayahnya melihatnya, dia langsung menamparkan Kiko. Tommy bahkan berkata, Tommy pun memberikan seutas tali kepada ayahnya. Ayah mengambil cambuk dan terlihat aneh. Ibunya segera membantu menahan Kiko. Sang ayah memukuli Kiko dengan cambuk. Kiko tidak tahan akhirnya pingsan. Namun ini belum berakhir. Ketika Kiko sedang mandi, Tommy tiba-tiba bergegas masuk. Dia masuk ke dalam dan mencium mulut adiknya. Tommy membuka rambut panjangnya, membiarkan Kiko melihat bekas luka di bahunya. Tiba-tiba bekas luka itu menjulurkan lidah, membuat Kiko panik. Tanpa berpakaian, dia memberitahu orang tuanya bahwa kakaknya bukan manusia. Ayah tidak percaya sama sekali. Dia bahkan memberinya 2 tamparan. Tapi Tommy sangat tidak puas. Ingin dia menonton film ini dan menekan tombol like. Jika tidak, dia akan pergi. Seketika ayahnya panik. Putrinya akhirnya kembali. Mereka tidak ingin putrinya pergi lagi. Hal ini membuat ayahnya marah. Ayahnya mengambil pisau dan menusuk punggung Tommy. Tulisan ini mungkin Anda pernah melihatnya, tetap belum tentu Anda mengerti. Ayahnya mengambil sebuah pisau, dengan sadis menusuk punggung putrinya. Dia terus menusuk dan berkata jangan pergi. Setelah ayahnya mulai menghancurkan mayat, ayahnya membelah tubuh Tommy di dapur. Ibu melemparkan kepalanya langsung ke tempat sampah. Setelah keluar, ibunya menyuruh Kiko pergi ke sekolah. Kemudian ibunya membuat bento untuk Kiko. Tiba-tiba daging cincang Tommy jatuh ke dalam bento. Ibunya tidak menyadarinya. Hari ini seorang siswa baru dipindahkan ke kelas. Teman sekelas ini terlihat persis sama dengan kakaknya. Bahkan tahi lalat di sekitar mata tetap sama. Ini mengejutkan Kiko. Kakaknya meninggal secara tak terduga setahun yang lalu. Kakaknya kemarin juga dibunuh oleh ayahnya. Apakah orang ini benar-benar kakaknya? Saat istirahat makan siang, Kiko bersiap untuk makan. Begitu saya membuka bento, ada 9 kepala kecil Tommy. Kepala kecil itu tiba-tiba bertanya pada Kiko, apakah kamu menyukai videonya? Kiko menjawab, aku sudah like videonya. Kiko sangat ketakutan sehingga dia membuang bento ke tempat sampah. Setelah Kiko pergi, Yui mengikuti ke tempat sampah dan menemukan bentonya. Tommy langsung mengisi mulut Yui dengan 9 lidah. Masalah belum berakhir. Ayahnya melihat kepala Tommy tiba-tiba muncul di tempat sampah. Di bawah godaannya, ayahnya mengambil sebilah pisau, membuka tirai dan melihat istrinya sendiri di jendela. Agar Tommy cepat dewasa, ayahnya memberinya makanan. Tapi Tommy tidak menyukainya. Dia meminta ayahnya untuk meletakkan pisau buah di tempat ibunya. Akhirnya, beri makan daging cincang kepada Tommy. Kiko merasa Tommy adalah monster. Ketika dia datang untuk mengambil gambar, dia menemukan sesuatu yang menakutkan di foto. Murid pindahan ini memiliki benjolan besar di lehernya. Tommy adalah seorang monster. Tiba-tiba Yui menghampirinya, beritahu Kiko bahwa dia mendapatkan teman baru. Setelah berbicara, dia mulai menunjukkan luka besar di bahu saya. Dia juga ingin mencium Kiko. Yui telah dipengaruhi oleh Tommy. Kiko panik, lalu segera berlari pergi.
Kiko terus melarikan diri, mencari bantuan dari teman sekelas. Dan teman lainnya juga mulai bertingkah aneh, karena mereka bertemu dengan Tommy dan berubah aneh. Begitu Kiko pergi, Yui segera mengikuti. Namun laki-laki di sini terlihat seperti sedang menundukkan kepala. Mereka telah dikendalikan oleh Tommy, mengambil gunting pemotong rumput, dan memotong leher Yui. Murid pria ini memegang gunting rumputi, dan langsung memotong leher Yui. Seketika kepala gadis itu terpisah. Kiko yang ketakutan, berlari ke ruang kelas. Dia malah melihat teman kelasnya, menusuk-nusuk Tommy, dan berkata padanya, ada sebuah suara di kepalanya, yang berkata bunuh Tommy. Saat mereka sedang berbicara, Tommy hidup kembali. Dia bahkan bercinta dengan murid pria itu. Kiko tidak tahan. Dia menikam temannya dan Tommy sampai mati. Apakah Anda pikir ini telah berakhir? Kiko membalikkan tubuh, melihat Yui tanpa kepala. Dia akhirnya bersembunyi di gym, melihat tempat sampah. Kepala Tommy perlahan bangkit, dan ketika Tommy mendekatinya, bahkan ingin mencium Kiko. Seketika Kiko berteriak dan terbangun di tempat tidur. Dia bangun dengan wajah muram. Orang tua menyiapkan sarapan untuknya. Untungnya hanya mimpi. Ternyata Kiko tidak memiliki kakak sama sekali. Dia juga bukan anak kandung. Kenyataannya, dia dikucilkan oleh teman-teman sekelasnya. Bahkan senior yang menyukainya mengabaikannya. Bahkan orang tuanya sendiri membencinya. Tidak ada kehadirannya. Mereka tidak pernah puas padanya. Akhirnya dia membayangkan memiliki seorang kakak. Kiko merasa ini semua karena Tommy mengambil semua cintanya, dan membunuh kakaknya. Barulah dia memiliki cinta. Ketika Tommy ingin menjadi kenyataan melalui dunia fantasi, ayahnya tiba-tiba mulai memakan rambutnya. Ibunya juga tiba-tiba mengambil pisau. Saat ini Kiko akhirnya bertemu dengan Tommy yang sebenarnya. Dia mulai membunuh. Orang tua Kiko pun terbunuh. Sahabatnya dirobek menjadi 8 bagian. Senior yang diam-diam dia cintai juga hancur. Tommy ada di mana-mana sekarang. Kiko tidak bisa melarikan diri. Akhirnya Kiko terpaksa berdiri diam. Air matanya dan Tommy bergabung menjadi satu. Keesokan harinya, Kiko terlihat mempesona. Saat ini dia adalah Kiko dan Tommy. Dia sedang berbelanja di jalan yang ramai. Dengan cepat dihentikan oleh seorang pria. Kiko tersenyum dan ikut dengannya. Namun tiba-tiba, pria ini mengambil pisau dan membunuhnya. Dan mulutnya terus berkata, Kiko menatap wajah Tommy di kaca. Sepertinya seseorang mulai mencintainya. Tommy tersenyum, dan Kiko ikut tersenyum. Akhirnya Kiko yang rendah hati merasa dicintai. Anda mungkin pernah melihat kata ini, namun Anda tidak akan mengerti.